Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore sahabat Rosi. Apa kabar? Senang sekali saya Sofia Uliana Jihah hadir kembali menemani sahabat Rosi di episode ke-16 program Inovasi Agen Perubahan tahun 2025 yaitu Rosi Ruang Informasi dan Edukasi. Untuk episode ke-16 kali ini kita akan membahas tentang temanya mengenal SPPA. Nah, sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kali ini, yaitu Bapak Doni Akbar Alfianda, SHMH. Beliau adalah hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan. Sebelumnya, Bapak juga pernah berdinas di Pengadilan Negeri Mempawah ya Pak, selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah tugas di Pengadilan Negeri Bengkayang selama hampir 5 tahun. Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Ya, baik, Mak. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Ya, ya, mungkin langsung saja Pak. Sebelum kali ini kita akan membahas latar belakang atau perjalanan karir Bapak sampai akhirnya bisa menjadi bagian dari Pengadilan Negeri Kandangan. Dipersilakan Pak. ya. Terima kasih ya atas kesempatannya eh, dapat bergabung dan mengisi menjadi narasumber dalam program Rosi ini ya dari Pengadilan Negeri Kandangan untuk mensosialisasikan ya atau mengedukasikan berbagai hal hukum ya kepada masyarakat melalui tools atau via media dari Instagram ini ya. Ingin perkenalkan dulu, saya juga baru bergabung di Pengadilan Negeri Bengkayang, Pengadilan Negeri Kandangan, sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Bengkayang selama 5 tahun, benar. Tapi sebelumnya saya, tadi kan dibilang di Pengadilan Negeri Mempawah hanya sebagai waktu CPNS saja, Mbak ya. CPNS saja selama bentar aja di 4 bulan, lalu menjadi cakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya di Jawa Barat selama 2 tahun kurang lebih. Setelah 5 tahun di Pengadilan Negeri Bengkayang diberikan kesempatan dan mutasi ke Pengadilan Negeri Kandangan 1B ini. Itu saja sih, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Jadi bagi sahabat Rosi sekalian, kalau ingin bertanya tentang apapun itu mau bisa aja langsung ditanyakan. Kalau tidak Ya. ada kita langsung saja untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Temanya Eh, kan SPPA ya, Pak ya. ya Mungkin saya Pak, langsung ke prolognya aja mungkin apa ya, apa pembukanya ya. iya SPPA Pak. ini saya jelaskan ya. Terima kasih kesempatannya. Mungkin untuk mengenalkan ya kepada apa para pendengar atau yang melihat di apa Instagram ini SPPA adalah sistem peradilan pidana anak ya. Jadi bagaimana hukum itu berlaku apabila anak itu menghadapi hukum, apabila anak menjadi pelaku, apabila anak menjadi saksi dalam tindak pidana, apabila anak itu tersangkut dalam perkara hukum ya. Jadi dapat dipahami bahwa anak dalam melakukan tindak pidana sendiri diatur secara khusus ya, tidak bisa dipersamakan dengan apa seseorang yang dewasa tentunya dalam apabila dia melakukan tindak pidana. Di dalam pengaturannya secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ya, sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa siapa sih yang disebut dengan anak atau anak itu umurnya berapa ya bisa disebut anak atau umur sekian ini masih anak atau bukan. Nah, itu kan tentunya kita harus merujuk dari dasar hukum ya yang diberlakukan di undang-undang tersebut dalam pasal 1 di penjelasan poin 4 kalau tidak salah, nanti bisa dibaca sendiri dalam undang-undangnya bahwa anak itu adalah anak seseorang yang belum berumur 18 tahun. Jadi sebelum 18 tahun dia masih dianggap sebagai anak dalam kacamata di dalam ini hukum pidana ya. Itu saja sih, Pak. Lalu dalam SPPA ini sendiri juga sebenarnya merupakan tools atau sebuah alat ya untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Lahirnya dari Undang-Undang SPPA sendiri, saya nyebutnya Undang-Undang SPPA, Mbak ya. Panjangannya adalah Sistem Peradilan Pidana Anak.
Di Undang-Undang SPPA ini latar belakangnya memang berawal dari adanya konvensi hak-hak anak ya, lalu pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi di tahun 97, lalu terbitlah eh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini. Di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 ini paradigma adalah terkait dengan pembalian kerugian akibat tindak pidana yang diakibatkan dari anak pelaku tersebut. Jadi adalah paradigmanya restoratif. Kita tahu bahwa apabila hukum pidana sebelumnya atau untuk orang dewasa sebelumnya, sebelum KUHP berlaku yang baru besok ini tahun 2026, bahwa pidana adalah bersifat untuk retributif ya, untuk melakukan penghukuman kepada pelaku tindak pidana. Tetapi sejak tahun 2012, sejak terbitnya undang-undang ini sebenarnya bahwa di hukum di Indonesia juga telah mengenal terkait restoratif justice itu sendiri, yang sebenarnya sangat lengkap ya, diatur dan secara rinci bagaimana seseorang anak apabila melakukan tindak pidana yang masih dalam kategori umur yang saya sebutkan tadi, sebelum 18 tahun, di atas 12 tahun, lalu tahap-tahapnya harus bagaimana, dan itu tentunya tahap-tahapnya sangat berbeda dengan apa apabila pelakunya adalah kategori seorang dewasa. Itu saja Mbak untuk pembukaannya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari sahabat Rosi Pak. Ya, Pak, bagaimana pilihan penjatuhan pidana terhadap pelaku anak? Bisa bantu dijawabkan Pak, kalau misalkan sudah. Oh, bagaimana? Yang mana Mbak? Yang atas nama Wandita Pramesti. Pramesti. Ya, Bagaimana pilihan penjatuhan pidana terhadap pelaku anak. terhadap pelaku anak ya. Di dalam pasal, kalau tidak salah, saya pasal 1 ya, terdapat pilihan penjatuhan pidana terhadap pelaku anak, diatur bahwa pokok-pokok pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu urutannya adalah pertama pidana peringatan, yang kedua pidana dengan syarat, yang dalam pilihannya pidana dengan syarat itu ada 3, yang yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, 3 pengawasan, lalu setelah dari pidana yang ketiga, pelatihan, dapat menjatuhkan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tersebut. Selanjutnya dapat menjatuhkan pembinaan dalam lembaga. Lalu yang terakhir lah ini adalah penjara. Jadi di dalam Undang-Undang SPPA ini, paradigmanya saya sebutkan tadi tidak lagi untuk membalas ya terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, tapi ada asas yang sangat penting diatur dalam undang-undang ini bahwa memberlakukan pidana terhadap anak ini ada beberapa asas ya, diatur dalam pasal 2 itu, kalau nggak salah asas yang paling penting adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi anak wajib diupayakan untuk diberikan kepentingan terbaik bagi anak, dapat perlindungan, dapat keadilan, dapat non-diskriminasi, dan yang paling penting adalah upaya dalam perampasan kemerdekaan itu secara prinsipnya dalam Undang-Undang SPPA ini adalah upaya paling terakhir. Maaf. Itu sesuai dengan bunyi pasal 71 bahwa urutan dari pidana penjara itu adalah pilihan paling akhir. Lalu yang terakhir, dalam pelaku anak juga dapat dijatuhkan pidana tambahan ya, terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Nah, yang kedua adalah pemenuhan kewajiban adat. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Iya, baik, terima kasih Pak. Apakah sudah jelas kepada sahabat Rosi, Wandita? Ini ada beberapa, saya baca ada pertanyaan juga ini, yang Iya, setelahnya Pak. itu Mbak. Coba. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Surya. Apakah ada upaya preventif yang diatur dalam SPPA untuk mencegah anak melakukan tindak pidana? Ya, kalau upaya preventif tentunya dalam SPPA ini dia secara tersirat dalam paradigmanya itu ya ada, tapi kalau secara jelas diatur, SPPA ini kan mengatur bahwa apabila anak itu sudah berhadapan dengan hukum, jadi itu kan tools untuk bagaimana sih kalau anak telah melakukan tindak pidana, jadi harus digimanakan prosesnya. Apakah
anak itu boleh ditahan, apakah anak itu ditahannya sama dengan dewasa, apakah kalau nanti sampai sidang, anak itu sidangnya juga sama dengan pelaku dewasa, kan itu yang dibicarakan dalam apa undang-undang SPPA ini. Kalau upaya preventif tentunya di dalam nanti dapat dilihat ya dari apa proses di SPPA ini, yang ini kan ada diversi ya sebelum apabila anak ini diajukan dalam proses hukum, nanti di dalam tingkatan itu kan ada diversi namanya kan, di tingkatan kepolisian, di penuntutan di kejaksaan maupun nanti di persidangan juga diupayakan pertama adalah diversi, yaitu pengalian proses dari pidana untuk dilakukan musyawarah diversi namanya, akan dimusyawarahkan bagaimanakah upaya penyelesaian di luar dari penyelesaian pidana itu sendiri, dan itu kan melibatkan dari orang tua, anak pelaku, nanti dari keluarga korban, dari keluarga pelaku juga kalau tidak ada orang tuanya, dari ada pihak bapas, ada pihak boleh mengajukan kalau eh, pengalaman saya dulu ada dari pihak adat atau tetua adat yang ada di wilayah tersebut. Apabila memang tindak pidana yang dilakukan adalah mengakibatkan adanya timbul kerugian di wilayah tersebut ya, mungkin keresahan dan lain sebagainya. Saja. Ada lagi, langsung baca aja ya Mbak ya, biar cepat ya. Ya, selalu. Atas. Sahabat Hulu Sungai dulu ya, benar ya? Ya, sahabat Hulu Sungai, Kak. Apa syarat Anak bisa ditahan saat pemeriksaan. dan berapa lama anak bisa ditahan ya? Sama ya, pengaturannya pun sama di kalau pengaturan umum untuk penahanan kan kita tahu di KUHP ya pasal 21 bahwa tindak pidana yang di atas 5 tahun dapat ditahan, lalu secara objektif dan subjektifnya dianggap pelaku ini akan menghilangkan barang bukti, akan kabur, makanya ditahan. Tapi uniknya di dalam perkara anak yang dilakukan oleh anak ini lagi-lagi mempunyai keistimewaan atau pengaturan khusus ya, bahwa penahanan hanya dapat dilakukan dengan syarat itu ada dua, kalau nggak salah di dalam pasal 32 ayat 2 dinyatakan bahwa anak tersebut telah berumur 14 tahun atau lebih. Jadi kalau anak di bawah 14 dia melakukan tindak pidana, dia tidak dapat dilakukan penahanan terhadap di setiap tingkat prosesnya ya. Lalu yang kedua diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Nah ini yang berbeda ya, tadi saya jelaskan di awal di aturan umum bahwa apabila dewasa itu 5 tahun dapat ditahan, kalau anak ini diatur secara khusus di pasal 32, di pasal 32 Undang-Undang SPPA tersebut 7 tahun ya batasan ancaman pidananya, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Atau mau kita ada pertanyaan yang paling terakhir. bawah nih ya? Iya, paling bawah. Pertanyaan terakhir ya? Iya. Boleh Mbak dibacakan Mbak? Saya kecil Ya. Mbak. Boleh nggak hakim anak menjatuhkan pidana penjara di atas maksimum ancaman, meskipun bukan pidana mati atau seumur hidup, misalnya pembunuhan berencana satu keluarga dan memutus generasi? Pertanyaannya Pak? Iya, pertanyaannya boleh nggak menjatuhkan pidana penjara di atas maksimum ya? Maksimum, iya. Kalau beberapa pengalaman ya yang saya lakukan, dan memang dari sudut pandang undang-undang SPPA ini sendiri kan paradigmanya anak itu dalam melakukan tindak pidana itu tidak dapat disamakan ya dengan orang tua. Jadi dia mempunyai sikap batin yang berbeda yang dapat dipengaruhi dan rentan oleh lingkungan-lingkungannya, mungkin dari lingkungan keluarga, lingkungan dia tempat tinggalnya. Jadi bagaimana sih kenapa anak dapat melakukan tindakan perbuatan yang sedemikian parahnya, misal kalau di ini tadi kan sampai dengan contohnya pembunuhan berencana ya satu keluarga dan memutus generasi. Kalau saya jawab secara normatif, kalau di pasal 81 saya masih, apabila tidak salah ingat ya, merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah maksimalnya itu adalah 10 tahun, Mbak. Kalau ini penjatuhan pidana terhadap anak ya, misal dia dilakukan diancam pidana maksimalnya 7 tahun, kalau bagi anak itu penjaranya yang dapat dijatuhkan adalah setengahnya dari yang
yang diancamkan. Begitu pula ini tadi kan di contohnya tadi kan di selain dari misalnya penjara di atas maksimum ancaman meskipun bukan pidana mati atau seumur hidup. Berarti kan yang dimaksud adalah 20 tahun ya. Jadi setengahnya adalah 10 tahun. Kalau sesuai dengan eh, undang-undang SPPA ini, kita memedomi SPPA ini ya maksimal tetap 10 tahun karena diatur secara leg spesialis ya inilah aturan yang berlaku seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, untuk menunggu pertanyaan selanjutnya, kita mungkin akan membahas sedikit, Pak, peran diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tadi sudah ada Bapak jelaskan ya, Pak ya. Tapi apakah penerapan Ya, diversi ini sudah efektif dalam penyelesaian perkara anak, Pak? ya baik. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya diversi atau yang dinamakan musyawarah diversi itu kan jadi setelah masuknya perkara ini di tiap tingkatan itu kan boleh atau diwajibkan malah di dalam undang-undang ini mungkin eh, di dalam proses di tingkat penyelidikan kepolisian, di penyidikan di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan ya. Saya contohkan kalau sudah masuk dalam pengadilan ya Pak ya, dalam persidangan, jadi diatur Mahkamah Agung juga mempunyai perma ya terkait dengan diversi ini, adanya kewajiban terkait diversi ini diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Jadi diversi ini setelah kita menerima atau ditunjuk untuk menangani satu perkara anak oleh ketua pengadilan, nanti setelah itu akan dipelajari apakah apa perkara anak yang masuk ditunjuk ke kita itu tadi masuk dalam kategori yang dapat dilakukan diversi atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada syarat atau ada kategori khusus ya beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan diversi. Dalam perma tersebut diatur bahwa eh, diversi yang dapat dilakukan diversi itu adalah diatur dalam pasal 3 ya. Jadi hakim itu wajib mengurangi diversi apabila anak didakwa dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi. Jadi hakim wajib melakukan diversi. Nah, diversi sendiri itu apa? Diversi sendiri itu adalah akan melakukan musyawarah seperti mediasi ya. Mediasi secara perdata itu, jadi kita ada anak pelaku, nanti kita undang korbannya dari tindak pidana, ada kita akan didampingi tentunya dengan orang tua atau walinya atau keluarganya, lalu dilibatkan juga perwakilan dari masyarakat apabila memang perlu, seperti yang saya singgung di awal tadi, lalu pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial itu untuk mencari jalan tengahnya apa sih? Misal apabila ini langsung contoh dengan eh, kasus ya, apabila memang perkaranya contohnya pencurian, misal pencurian dia ruginya ada mencuri apa dan mungkin barangnya tidak ketemu. Di dalam diversi bisa diupayakan bahwa di dalam keluarga pelaku atau anak pelaku ini diupayakan bisa tidak mengembalikan kerugian yang timbul tersebut dan mendapatkan atau membayarkan ganti rugi kepada korban. Dan korban juga harus ditanya apakah bersedia melakukan perdamaian semacam musyawarah untuk damai lah seperti itu. Jadi menghindarkan pidana terhadap anak itu tersebut. Gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak, dari sahabat Hulu Sungai. Bagaimana kalau pelaku saat ditangkap sudah usianya 19 tahun, namun saat tindak pidana terjadi di usia 17 tahun? Bagaimana proses pemeriksaannya? Apakah penahanannya mengikuti Undang-Undang SPPA? Pada Bapak dipersilahkan, Pak. Baik, kalau di dalam uh, tempus tindak pidana dilakukan masih di bawah 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang SPPA itu tadi kan dijelaskan bahwa proses terkait nanti persidangannya menggunakan paradigma apa itu tetap menggunakan SPP tools atau alat dari Undang-Undang SPPA ini sendiri. Saya lupa pasal berapa Mbak ya. Pokoknya kalau tidak salah ingat tapi terkait dengan ini apa tadi penahanan ya. Penahanannya sama dengan masanya, tetapi setelah 18 tahun nanti akan dialihkan di luar dari LPK, seperti itu. Iya, siap.
Terima kasih Pak. Bagi teman-teman semua, apa ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan Pak. Boleh lanjut Mbak. Eh, Pertanyaannya Pak, apa sih tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem peradilan pidana selama ini Pak? Dan apa harapan Bapak terkait sistem peradilan pidana anak ke depannya? Silakan Pak. Baik. Ini tantangan berarti berbicara terkait dengan pengalaman mungkin ya di dalam selama saya bertugas melakukan atau menyelesaikan perkara anak ini sendiri adalah tantangan dari fasilitas Mbak ya. Jadi di tiap-tiap daerah di dalam apa undang-undang SPPA ini kan mengatur bahwa anak itu sendiri apabila memang dia ditahan, dia harus ditempatkan di dalam LPKA atau LPKS, dia bisa dititipkan. Lalu eh, di daerah-daerah, terutama di daerah atau di pengadilan-pengadilan yang jauh dari ibu kota provinsi itu tidak memiliki fasilitas tersebut. Jadi kita bersidangnya tetap menggunakan undang-undang SPPA, tetapi di luar itu dia waktu memang kalau memang dia ditahan, ditempatkannya pun tetap di rutan ya, yang notabene itu kan tidak boleh dilakukan dipersamakan anak itu. Tapi apa yang bisa dilakukan memang tidak ada fasilitas itu. Walaupun di dalam rutan pun dia disendirikan nanti pelaku anak tidak boleh disatukan dengan warga binaan yang ada di rutan tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengalaman saya adalah yang saya soroti adalah dalam APH itu sendiri ya, dari aparat penegak hukum itu sendiri ada beberapa ketidakselarasan kalau saya pengalaman saya bahwa untuk memahami undang-undang SPPA ini sendiri harusnya ada peraturan pelaksanaan ya dari undang-undang SPPA ini mungkin dari mungkin dapat PP atau Perpres atau yang ya yang semacam itu untuk mengatur bahwa di segala tingkatan yang melakukan atau menangani perkara anak itu harus wajib untuk sertifikasi terkait SPPA ini. Kalau di dalam instansi Mahkamah Agung ya pengadilan itu kan yang dapat menangani atau menyidangkan perkara anak itu kan juga hakim yang telah mendapat sertifikasi kan untuk SPPA. Tapi saya kurang tahu di tingkatan pemeriksaan itu apakah semua sudah sertifikasi sehingga paradigma atau tujuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang SPPA ini akan terpenuhi. Jadi apakah harus memahami seutuhnya bahwa memang anak itu tidak bisa disamakan dan anak itu dalam melakukan tindak pidana itu sikap batinnya tidak bisa disamakan dengan apa yang dipikirkan orang saat dewasa seperti itu karena anak juga masih ada tanggung jawab ya dari orang tuanya seperti itu. Lalu selanjutnya yang aturan saya lanjutkan yang itu tadi Mbak. Jadi APH itu sekarang belum ada aturannya. Jadi nanti ada beberapa yang memahami SPPA secara sepotong tidak utuh. Nanti sampai di tahap pengadilan pun seperti itu. Jadi akan tidak harmonis atau selaras ya terkait penegakan hukumnya. Lalu kedua adanya pemahaman masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat juga perlu diedukasi atau disosialisasikan ya bahwa di Indonesia ini sendiri ada peraturan dan memang ini kan sudah lama ya Undang-Undang SPPA ini sejak tahun 2011 diberlakukan. Tetapi saya kira masyarakat juga belum memahami penuh yang apa nilai-nilai yang terkandung dan kenapa sih kalau anak yang melakukan tindak pidana itu juga harus disamakan dengan orang yang dewasa. Padahal itu harus dibedakan dengan segala hal yang ada di detailnya di Undang-Undang SPPA. Nah, itu kan adanya peran dari pemerintah ya, mungkin pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dari Dinas Perlindungan Anak misalnya untuk melakukan atau Kementerian PPA sendiri untuk mensosialisasikan bahwa banyak di beberapa kasus itu anak pelakunya anak, jadi belum dilakukan persidangan belum selesai, tetapi kan ada pendapat-pendapat masyarakat yang dapat memframing ya, jadi akan mempengaruhi. Padahal masyarakat itu sendiri juga tidak tahu, misal loh, kenapa kok pelaku anak tidak misal mencuri dia kok tidak dipenjara, padahal lainnya kan dipenjara nih udah mencuri, misal mencurinya ini kok dikembalikan atau hukumannya hanya untuk dilakukan kerja sosial seperti itu kan, tapi itu kan memang hal yang
bukan diperbolehkan ya, malah diarahkan memang untuk menghindarkan pidana penjara terhadap anak itu sendiri. Tapi mungkin sosialisasinya kurang, jadi masyarakat tidak mengetahui. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, siap. Baik, ini ada Pertanyaan juga, Mbak? dari A set 14. Tapi bukan Oh, pertanyaan, Pak. bukan, bukan, bukan. Ya, bukan pertanyaan. Keren, narasumbernya sangat menguasai teori dan praktek peradilan pidana anak. Ya, tepuk tangan. Ada lagi, Mbak, mungkin? Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan saja, Pak. Oh ya. Ya. Selanjutnya, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement dan memberikan edukasi kepada sahabat Rosi semua. Ya, Dipersilahkan, Pak. Ya. ya, terima kasih ya atas kesempatannya dapat melakukan apa ya untuk berbagi pengalaman mungkin ya kalau terkait pemahaman dan ini semua mungkin semuanya juga mengetahui apalagi kalau dari dari pengadilan ini sendiri juga pasti mengetahui. Tapi yang saya tekankan itu tadi mungkin adapun harapan ya atau saran itu tadi mungkin di dalam ke depan pemerintah juga concern untuk apa concern untuk melakukan perbaikan sarana-sarana fasilitas untuk menunjang terkait SPPA ini sendiri. Jadi harus selaras ya dari pemerintah juga memahami soalnya dapat kita ketahui kan dari 2011 undang-undang ini berlaku, tapi fasilitasnya sampai sekarang pun secara nyata pun susah sekali. Pengalaman saya misal dulu di Bengkayang, Bengkayang itu hampir berapa ya, hampir 4 jam lah dari 5 jam dari kota provinsi dan itu melakukan misal ada yang dijatuhi pidana dalam lembaga ataupun penjara itu terhadap anak, nanti eksekusinya jauh benar harus ke Pontianak 5 jam seperti itu ya itu tantangan ya terhadap APH yang ada penegakannya. Mungkin pemerintah eh, harus concern dan sering melakukan turun-turun ke daerah lah untuk melihat fasilitasnya itu memang sangat minim. Lalu yang kedua, untuk aparat penegak hukum juga harus apabila ada perkara atau anak yang melakukan tindak pidana, harapannya ini pendapat saya Pak ya, harapannya itu dapat memaksimalkan peran dari orang tua dari anak anak pelaku itu sendiri ya. Jadi apabila memang ada ini lagi-lagi pengalaman saya dulu saya pernah menangani perkara pencurian tapi dengan pemberatan. Pemberatan didakwakan tunggal tatap itu dalam aturannya kan tidak dapat dilakukan diversi, tidak dapat dilakukan diversi. Tetapi dalam persidangan kan bisa saja upaya-upaya untuk mencapai restoratif justice itu dipenuhi ya. Pengalaman saya saya melibatkan penuh orang tua dari pelaku harus datang terus dan melihat sidangnya dan dia harus tahu bahwa anaknya ini melakukan perbuatan dan merugikan orang lain sekian, misal kerugiannya 10 juta lah katakanlah mencuri motor misalnya. Nah, kita harus upayakan benar bahwa orang tua dari pelaku ini sendiri juga harus ikut untuk menanggung atau ikut berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga bagi masyarakat ya agar dapat lebih memahami ya terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana bahwa anak tidak dapat dipersalahkan secara penuh bahwa anak itu melakukan tindak pidana dipengaruhi banyak faktor dan sikap batinnya juga tidak dapat dipersamakan dengan pelaku yang dewasa karena pada kalau anak sangat rentan terpengaruh lingkungan sosialnya dan penyelesaian perkara anak bukanlah bertujuan untuk membalas perbuatan eh, pidana itu sendiri tapi bertujuan untuk memberikan pembinaan yang tepat sehingga dapat mengoreksi perbuatan anak dan diharapkan setelah itu anak dapat menjadi orang yang baik ya tidak melakukan tindak pidana itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, ini banyak sekali komentar-komentar para sahabat-sahabat Rosi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman Ya, semua yang sudah memberikan komentar dan pertanyaan. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Doni Akbar Alfianda SHMH yang telah berkenan hadir sebagai narasumber dalam program Rosi kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus live IG program Inovasi Agen Perubahan tahun 2025, Ruang Informasi dan Edukasi,
pada hari Jumat pukul 15.00 sampai dengan 15.30 WITA. Dan jangan lupa juga follow Instagram Pengadilan Negeri Kandangan @pnkandangan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan kantor dan layanan hukum lainnya. Saya Sofia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.